sekali-sekali Pak. Udah kita berikan diambil lagi, disumpahin orang Pak. Udah pindahkan, udah dipindahkan Pak. Walaupun ada orang tua ke anak, udah menjadi milik anak. Iya, udah dihibahkan, udah punya. Berarti kita ngambil hak orang lain. Begitu. Makanya tadi ya kalau mau hibah atau tidak. Yang ini yang secara sederhana. Jadi sebetulnya tadi kalau hibah kita, kalau bahasa orang Jakarta itu apa? Buruk sikutan katanya. Ya kan Pak? Pas saya renung apa sih maksudnya? Karena tadi ketika kita kasih orang bersenang Pak. Pas udah senang dipakai diambil lagi, kan marah Pak, disumpahin kita Pak. Ketika sumpahin boleh jadi jatuh naik motor, kecelakaan akhirnya siku kita borokan gitu kan. Akhirnya dibilang apa? Buruk sikutan ya kan? Ini secara sederhana, artinya apa? Ini secara manusiawi saja. Orang kalau udah dibagi udah senang tiba-tiba diambil, wah, udah sumpahnya udah panjang Pak. Nauzubillah gitu ya. Yang belum dapat itu nggak salah. Ya itu kan artinya ya hibah itu terserah kebijakan yang ada. Kalau dibagi juga senang lah. Jadi nggak usah kita berharap kita dibagi. Kalau bisa kita memberi. Ini yang dalam hati kita yang harus kita isi loh Pak ya. Jadi walaupun dalam Islam ada pembagian hati waris, kalau kita dapat ya alhamdulillah, kalau ada yang rakus biarin saja lah. Jangan gara-gara waris jadi bunuh diri. Jadi membunuh-bunuhan itu banyak apa kasusnya? Karena beda cuma 0 saja. Beda cuma rupiah saja. Nah, bulan bingung juga kan. Nah gitu. Tapi kalau kita tadi hati kita sudah dipenuhi dengan keikhlasan, terima apa saja, tenang, bersyukur, dapat alhamdulillah. Nggak dapat kebangetan ya. Artinya nggak dapat nggak marah-marah lah gitu kan. Tadi Pak, yang penting rezeki yang kita dapatkan itu yang dengan tangan kita itu lebih berkah. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan ternyata semua para nabi itu kerja keras. Nabi Adam alaihissalam itu ternyata apa? Dia bekerja keras sebagai petani. Petani berarti apa? Maju pakai tangannya. Petani pada masanya sukses. Nabi Nuh itu juga sama, pengusaha dia. Bikin apa Pak? Perahu. Bikin perahunya aneh, nyeleneh ya Pak. Makanya kata orang-orang umatnya pada masanya, Nabi Nuh dibilang apa? Senewon nih Pak. Bukan bikin perahu di jalur darat seperti biasa di sini Pak. Bikinnya di mana? Di atas gunung. Kan logikanya di mana nih kan gitu. Tetapi ya itulah namanya mendapatkan mukjizat kan. Nah ini kerja jadi tukang perahu. Nabi Daud alaihissalam tukang apa itu Pak? Tukang besi. Nabi Musa alaihissalam kerja sebagai apa? Pengembala kambing. Nabi Muhammad juga sama, pengembala kambing, berdagang. Artinya apa? Harapannya kita usaha sendiri. Kalau ada rezeki dari hibah, dari warisan ya alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak usah dikhawatirkan. Sampai ada mertua saya bilang, kalau bisa jangan berebut gara-gara warisan. Karena orang kalau berebut warisan, insya Allah dijamin hartanya nggak berkah. Ya itu kata gue tadi, karena tidak merasa dia berusaha keringat mendapatkan 1000 itu susahnya luar biasa gitu Pak ya. Itu dihambur-hamburkan dengan percuma. Allah, dia silakan. Cucu termasuk atau tidak? Ya termasuk kategori nasabi ya. Kan tadi kan sebutan puru ya kan ya. Anak, cucu, cicit itu termasuk dari rezeki. Kalau asal itu usul ke atas, bapak, kakek, terus apa lagi sampai buyut. Nah itu yang dikategorikan yang masuk kategori nasabi ya. Nah kemudian ketika ada orang nikah dengan janda dan dia punya anak,
itu dikategorikan tidak punya anak, karena kan dari jalur pernikahan kan, pernikahan yang nah itu istrinya dari harta yang ada. Nah begitu. Oke, kita lanjutkan saja. Ini tentang firqah tadi. Oke, firqah sebelumnya Pak. Firqah atau harta warisan atau al-mauruz. Nah, golongan Hanafiyah menyatakan firqah atau harta warisan Pak yang ditinggalkan, harta benda yang ditinggalkan si mati atau si mayit yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain, meliputi kebendaan dan hak kebendaan. Firqah harus dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan. Tadi boleh jadi ada yang buat rumah sakit, buat hutang, itu dulu dikeluarkan. Hak wasiat serta hak ahli waris itu tunaikan, baru nanti diberikan bagi waris. Pokok Hanafiyah sebagian berkata, firqah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi firqah di sini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat dan yang harus diterimanya kepada ahli waris. Artinya tadi sama juga kan pengertiannya ya, dibagikan itu. Sebagian fuqaha lain katakan firqah diartikan secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Firqah ini mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Tadi boleh jadi piutang dan hutang. Biaya perawatan, penerimaan kepada para ahli waris dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Ini Ibnu Hazm, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, berkata segala yang ditinggalkan oleh si mayit, baik berupa harta benda maupun hak, baik hak kebendaan maupun bukan kebendaan, itu kategorilah warisan. Jadi baik dalam bentuk uang, tanah, mobil atau apa saja. Ini yang dikategorikan lah harta. Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang perlu diingat, bahwa orang yang meninggal dunia atau mayit itu ada 3 kategori. Ada yang matinya hakiki, ada yang hukmi, ada yang takdiri. Kalau tadi hakiki sudah Pak ya, tahu karena mungkin habis operasi gagal gitu kan. Nah, ini dia meninggal. Kalau hukmi melalui ketetapan hakim, orang yang hilang ketika TKW, ada kerusuhan, ada apa gitu ya, hilang. Nah ini tidak kali lihat bertahun-tahun. Tapi ingat, untuk mafqud ini para ulama menyatakan itu ditunggu terlebih dahulu. Apakah dia bisa meninggal atau tidaknya itu ditunggu sampai seusia manusia. Usia manusia rata-rata kalau para ulama menyatakan ya kisaran 80 tahun, 90 tahun, 95 baru nanti ditentukan dibagikan warisan. Kemudian mati takdiri, ada orang yang mukul perempuan hamil, kemudian perempuan tersebut melahirkan anak namun mati, maka diberikan bayi tersebut meninggal ketika terkena pukulan tersebut. Nah ini yang mati takdiri, baru perkiraan. Oke, kita lanjutkan. Ini batasan menunggu untuk menentukan status mafqud tadi Pak. Orang yang hilang, jadi pelaut, lagi cuacanya ekstrim. Nah, lagi mau beli tiket Batman, tiba-tiba pengeboman, tapi dilacak belum ada, mayatnya tidak ada, maka boleh jadi diperkirakan gitu kan, karena jenazahnya atau perkirakan sudah meninggal. Nih Hanafi hingga umur 120 tahun, hingga umur 100 tahun, hingga umurnya 90 tahun, hingga temannya yang sebaya mati semuanya. Nanti sebaya bapak itu masih hidup enggak gitu kira-kira. Jadi patokannya begitu untuk melihatnya. Tapi apabila ada dugaan kuat dia telah meninggal dunia. Kalau ada dugaan kuat, oh ternyata sepatunya ada tanda-tandanya gitu kan Pak ya. Nah, bom teroris atau apa ketahuan, oh ada dompetnya atau apanya, nah, itu dari tanda-tanda. Walaupun kadang-kadang dompetnya kadang-kadang bisa dilihat diambil mau mencuri, bisa juga Pak ya. Ya di sinetron begitu katanya. Oke. Nah kemudian Maliki mengenai putusnya perkawinan dengan istrinya menunggu 4 tahun, sedang mengenai pembagian harta menunggu 21 umur orang, yaitu 70 tahun. Nah kembali membedakan selamat atau berbahaya. Apabila selamat menunggu umur 60 tahun. Apabila bahaya cukup menunggu 4 tahun sejak hilangnya. Artinya menurut Hambali 30 sampai 95 tahun Pak. Kayak misalkan ada yang kerja di
Aceh. Waktu itu gelombang tsunami ya Pak ya. Tahun berapa tuh Pak? 2004. Jadi kalau 4 tahun berarti 2008 udah bisa diberikan, udah tentuin lah. Oh sudah meninggal dunia gitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ahli waris masih hidup hakiki dan takdir hampir sama. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini jangan lupa mengetahui tentang ilmu mewaris. Kalau tidak bisa tadi, kata Bapak tadi, panggil yang paham, panggil ustadz yang mengetahui tentang ilmu waris. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada harta warisan. Kalau ada harta warisan, apa yang mau dibagi? Ya kan? Jangan seperti kan ada warisannya. Kalau nggak ada, susah. Oke, kita berikan sebab mendapatkan warisan. Tadi sudah kita ulang-ulang. Ini sekitar melalui PowerPoint-nya saja. Nah, coba yang sebelumnya Pak. Memiliki ikatan kekerabatan, adanya ikatan pernikahan, al-wala dan seterusnya. Tadi adalah tujuan Islam. Oke, yang berikutnya, kalau seandainya kita nggak punya ahli waris, semuanya nggak pada ada semuanya gitu Pak ya. Itu bisa kita berikan kepada Baitul Mal. Oke, next. Ini tujuan Islam, jika pewaris tidak memiliki ahli waris yang menerimanya sampai batas waktu tertentu telah diusahakan untuk mencari, misalkan tadi karena ada kasus-kasus tertentu, menunggu ahli warisnya yang berat dan tidak muncul, maka harta warisan dapat diserahkan ke Baitul Mal. Tiba-tiba udah kasih ke Baitul Mal, datang lagi. Nah, itu harus ngobrol dengan Baitul Mal. Kalau Baitul Mal mengizinkan, kita disitu. Atau jangan-jangan udah habis hartanya, gitu kan Pak ya. Nah, perbenaran negara, karena dulu Baitul Mal itu untuk pemerintahan, tempat menampung harta benda kepentingan umum yang akan dibelanjakan untuk umum, bersumber dari zakat, rampasan perang dan seterusnya. Ini termasuk juga warisan yang tidak ada ahli warisnya, itu juga masuk ke dalam kas negara. Oke, kita lanjutkan. Ini yang perlu dilihat bahwa penerima waris nih, yang termasuk ahli waris dan ada juga yang tidak termasuk ahli waris, yang boleh jadi terhijab. Nah, penerima ahli waris, jadi yang termasuk ahli waris boleh jadi tadi wudul muqaddar, asoba, ulul arham dan seterusnya. Kalau yang terhijab apa? Tentunya posisi ahli waris. Di antaranya nanti akan ada kasus-kasus yang akan kita lihat. Misalkan cucu boleh jadi tidak dapat kalau ada anak, gitu kan Pak dan Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cucu karena ada anak. Jadi dalam pembagian warisan, jadi cucu itu boleh jadi tidak dapat karena masih ada anak si mayit. Gitu, makanya kan nanti akan kita coba lihat slide-nya lagi. Jadi ada bagian ahli waris laki-laki ada 15, perempuan ada 10. Dari seluruh yang ada itu semuanya ada. Tetapi yang berhak kita berikan semua ada 5. Kalau misalkan yang meninggal istri berarti suami, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Begitu. Kalau sebaliknya, kalau suaminya meninggal berarti istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah ibu. Itu yang sederhana. Nah, kalau sudah habis nggak ada, baru naik makom, naik derajat. Oke, ini pemilihan harta waris, ada harta bersama milik pihak lain. Kita harus ada pilihan ya. Nah, ini menjadi ada harta penuh ini dipisahkan. Ini dari harta yang dari yang laki-lakinya. Kemudian biaya pengurusan jenazah termasuk buat rumah sakit, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Ini kalau seandainya mengkafani, saya ingat kisah Abu Nawas. Pak pernah dengar kisah Abu Nawas? Abu Nawas itu saat mau meninggal dunia, dia berpesan kepada sahabat dan keluarganya, kalau saya mau meninggal dunia, tolong kain kafankan saya pakai kain kafan yang bekas. Biasanya kalau di sini orang meninggal pakai kain bekas atau kain baru, kain kafan yang baru. Aneh kan? Nilai ini. Pas ditanya apa sih maksudnya ini, hai Abu Nawas. Kalau sekarang kita kenalnya Abu Nawas ya. Ada maksudnya, dia ingin cerita.
Begini kata Bu Nuwas, nanti kalau saya meninggal dunia, kalau ditanya oleh malaikat man rabbuka wa man nabiyuka, jangan dilanjutkan. Saya ini penghuni lama nih, kainnya kain bekas. Abu Nawas kan mereka ada akalnya. Tapi ingat kata Abu Nawas, yang dia ingin sampaikan dalam kisah ini apa Pak? Ternyata malaikat tidak bisa dibohongi. Walaupun kainnya bekas tetap aja. Ya kan Pak? Artinya apa? Malaikat tidak bisa dibohongi. Allah apalagi kan? Tidak bisa dibohongi, termasuk dalam hitungan waris. Boleh jadi mertua bisa dibohongin. Istri dibohongin bisa nggak Pak? Wah, suami bisa dibohongin nggak Bu? Bisa aja kan? Nah, cuma lagi-lagi semuanya tergantung kita semuanya. Nah, kita ada CCTV dari Allah yang bisa memantau, bukan hanya orang kemarin itu dilihat apa di Indomaret, yang Indomaret, Superindo atau banyak yang di merampok-rampok Pak ya. Dan kelihatan tuh para sekelebat-sekelebat. Tapi CCTV Allah sampai ke dalam sini nih hati kita. Sampai mengetahui. Ya baik. Anak itu kan dia nggak suami istri itu ya. Anak kita kalau yang anaknya dia punya suami punya anak itu kan. Terus dia keburu meninggal si anaknya itu. Nah itu apakah si suami sama anak-anaknya cucu kita tuh masih boleh nggak? Tapi nggak. Kan hubungan asal itu anaknya udah selesai gitu. Baik. Ini kasus ini memang beberapa terjadi di Bekasi. Termasuk kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu jadi meninggal dunia ibunya terlebih dahulu sebelum kakeknya. Padahal kakeknya itu warisannya banyak. Nah rupanya karena meninggal dunia, karena tadi ada patokan, selama masih ada anak maka cucu tidak dapat. Ya akhirnya kalau secara manusiawi kita bilang kesian juga gitu kan. Tapi namanya tadi ada yang kategori ijab, terhalang cucu, iben itu terhalang karena adanya ibnu, oleh karena adanya anak. Ya walaupun paman, tapi kan istilahnya anak dari almarhum si mayit kan Pak. Nah walaupun di kategori boleh jadi bagi cucu itu adalah pamannya atau apa, tetapi kategori adalah ibu. Enggak kebagian. Kalau dalam fikih Islam seperti itu. Itu pun saya tanya-tanya para ulama-ulama, ustaz-ustaz juga sama, saya tanya-tanya gimana ini ada ketidakadilan, cucu kesian ini kan. Meninggal dunia padahal belum lama itu gitu kan. Yang masih hidup. Ya itu dia. Makanya ya kalau lebih baiknya lagi dari harta yang ada, yang lebih baik kita sedekahkan. Kan begitu lebih menghibur Pak. Iya kan? Lebih enak. Walaupun ya untuk menghibur bukan untuk apa namanya itu, marah atau apa. Kira-kira. Oke, silakan Pak. Terhalang juga. Karena udah jadi mutlak itu. Dalam hadis orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim sampai ke bawah. Berpengaruh juga. Berimbas semuanya. Jadi kalau saja, dia melaksanakan si bapak meninggal, itu harus segera dibagi gitu ya. Jangan mungkin misalnya bapak meninggal, terus ibunya dulu meninggal. Tapi memang kadang-kadang tergantung kebiasaan juga kadang. Lebih baik begitu. Ketika orang tuanya meninggal, nggak enak sama ibu gitu kan. Nah, ya artinya kan kalau memang hartanya cuma satu-satunya rumah masa dijual, kesian juga Pak. Ya kan? Tapi kalau hartanya banyak, sawahnya di mana-mana gitu kan. Nah, mobilnya di mana-mana bagus, perusahaan di mana ya, nggak apa-apa dibagi untuk menghibur. Atau memang ada salah satu ketentuan tadi. Gitu. Nah, itu makanya tadi
Yang sederhananya, yang bagusnya warisan itu kalau